Pet Strike Back, sebuah anime TV atau anime series terbaik dari Type Moon selama 1 dekade terakhir. Serius, bagi aku Pet Strike Back ini tuh adalah anime TV terbaik dari seri Pet atau dari Super selama 1 dekade terakhir. Karena setahu aku selama 1 dekade terakhir Type Moon itu baru ngeluarin 5 TV series, 5 anime TV series plus 1 Pet Strike Back saat ini. Jadi ada 6 total anime TV series yang dirilis oleh Type Moon ataupun oleh Aniplex. Jadi setelah tahun 2014 yaitu Pet Stay Night Ufotable, baru kali ini di tahun 2026 aku merasakan Pet dengan kualitas yang sangat-sangat baik, terutama dalam kualitas visualnya. Dari segi story, Pet Strike Back ini tuh adalah eksplorasi dari konsep Holy Grail War. Jadi kalau kita analogikan dalam sebuah game, jika Pet Stay Night dan Pet Zero itu adalah basic gamenya, nah Pet Strike Back itu adalah DLC-nya atau ekspansinya. Yang artinya jika ini tuh adalah sebuah eksplorasi atau sebuah DLC, kalian harus memahami basicnya dulu, atau ya kalian harus memainkan base gamenya dulu. Karena kan gak mungkin ya kalian beli DLC duluan, itu gak mungkin. Yang ada ya kalian beli base gamenya dulu, baru kalian beli DLC-nya. Nah, untuk rekomendasi cara nonton Pet Strike Back terbaik dari aku, kalian bisa nonton video aku yang judulnya cara nonton Pet Strike Back untuk pemula, yang linknya nanti aku kasih di deskripsi. Nah, secara story ini tuh mengambil konsep bagaimana jika pemerintah Amerika Serikat membuat Holy Grail War palsu di Amerika yang tujuannya untuk mematik Holy Grail War yang asli. Maka dari itu pemerintah Amerika membuat Holy Grail War palsu yang kita kenal dengan Fake Holy Grail War, yang isinya itu ya anomali dan segala aturan tentang Holy Grail War itu dilanggar. Yang pertama yang paling jelas dilanggarnya adalah tidak adanya kelas Saber. Holy Grail War palsu itu terlalu cacat hingga mereka tidak bisa memanggil kelas Saber. Dan semua serpan yang dipanggil pun adalah serpan yang anomali. Nah, kegunaan Holy Grail War palsu yang penuh akan kecacatan ini tuh adalah untuk mematik Holy Grail War yang asli. Jadi Holy Grail War yang palsu itu gunanya adalah untuk mengacaukan ley line sihir yang ada di Amerika, yang nantinya ley line sihir yang kacau ini tuh digunakan untuk menjadi wadah atau jadi sumber energi bagi Holy Grail War yang asli. Jadi dalam Pet Strike Back ada 2 Holy Grail War, yaitu Holy Grail War yang palsu dan ada Holy Grail War yang asli. Nah, secara fokus cerita, jika kita bandingkan dengan anime Pet series lain, Pet Strike Back itu fokusnya pada perang, benar-benar fokus pada perang total. Berbeda dengan Pet Stay Night atau Pet Zero, yang jika Pet Zero itu lebih kepada idealisme, sedangkan Pet Stay Night itu lebih kepada romance. Nah, Pet Strike Back itu benar-benar fokus pada perang. Makanya bagi kalian yang suka dengan anime yang isinya itu adalah full perang sihir atau supernatural, kalian cocok untuk nonton Pet Strike Back. Dan aku sangat suka dengan pemilihan serpan yang ada di Pet Strike Back, karena bisa dibilang serpannya itu seperti batu kertas gunting. Semua serpan yang ada di sini itu saling punya counternya masing-masing. Dari segi masternya pun tidak ada yang beban. Semua master dalam Pet Strike Back itu adalah master yang siap dalam berperang. Tidak ada satupun master yang tidak siap untuk berperang. Ya mungkin mentok-mentok si Tsubaki doang ya yang merupakan master dari Fake Rider, yang dia itu adalah korban perang. Tapi ya dia pun sebenarnya adalah alat. Jadi dia tuh ada hubungannya dengan perang ini. Dan semua serpan atau semua master yang ada di sini itu punya hubungan dengan perang. Mereka siap dalam berperang. Jadi makanya kesan perang dalam Pet Strike Back itu sangatlah kuat banget, karena dari serpan dan masternya sama-sama siap untuk berperang. Nah, mungkin ada beberapa di antara kalian yang bilang bahwa Ayaka itu tidak berguna ya, bahwa Ayaka itu beban. Nah, perlu kita ingat, dari episode 0 sampai mungkin episode 11 atau 12, Ayaka itu tidak mendeklarasikan sebagai master. Dia itu bukan master secara resmi.
Jadi dia tidak berkontrak dengan Richard. Ayaka itu adalah sebuah anomali yang secara tidak sengaja terjebak dalam Holy Grail War palsu ini. Jadi Ayaka ini selama mayoritas season satunya kita tidak bisa kategorikan sebagai master. Nah sekarang kita masuk ke segi visualnya. Untuk dari segi visualnya aku tidak ada komentar karena bagi aku visualnya sangat luar biasa bagus. Dan lagi-lagi aku akan menegaskan ini adalah seri pet terbaik selama 1 dekade terakhir. Karena dari segi visual baru kali ini aku mendapatkan pet series yang visualnya itu memukau setelah Pet Stay Night UBW tahun 2014 oleh Ufotable. Jadi aku sangatlah respect kepada A1 Picture dan Aniplex dalam mendevelop visual dalam Pet Strength Pack. Dan visual yang memukau ini tuh sangatlah sepadan dengan waktu tunggu 3 tahun Pet Strength Pack. Yang dimana dulu Pet Strength Pack itu diejek sebagai anime yang rilis 1 tahun sekali karena delay dari TV series Pet Strength Pack itu sangatlah lama, bisa dibilang 2 tahun lebih kalau nggak salah. Jadi secara visual aku tidak ada masalah, visualnya bagus banget, visualnya sangatlah memukau, aku sangatlah puas dengan visualnya. Nah untuk karakternya ini aku lebih suka lagi. Karakter dalam Pet Strength Pack itu cakep-cakep semua, cantik-cantik semua, tampan-tampan semua. Ini adalah sebuah treatment atau perlakuan yang sangat baik terhadap sebuah karakter. Semua karakter dalam Pet Strength Pack, entah itu karakter utama ataupun karakter samping atau bahkan mungkin figurannya, semuanya punya desain yang luar biasa cantik. Dan inilah nilai plus dalam anime Pet Strength Pack. Mereka memperlakukan semua karakter itu sama. Semua karakter dalam Pet Strength Pack itu berhak cantik. Dan aku sangat suka dengan semua karakter Pet Strength Pack itu, terutama karakter si Quintuplet ya, atau 4 cewek gereja itu yang cantik-cantik, yang walau ada orang yang kayak protes ya, kayak menanyakan mereka itu kan adalah abdi keagamaannya, tapi kok kenapa mereka tampilannya sangatlah vulgar? Ya perlu diingat bahwa ini tuh adalah pet series, dan pet series itu berasal dari game BKP. Jadi ya jika ada adegan atau karakter yang terlalu diseksualisasi, kayaknya mohon untuk diwajarkan karena originnya pet series pun adalah game yang sangat seksual. Dan aku sangat suka dengan karakter Quintuplets atau Quartet ya, aku lupa, Quartet dari di cewek-cewek gereja itu, yang 4 cewek gereja yang penampilannya kayak Tubi dari Nier Automata. Nah selain story, visual, dan juga desain karakter yang cakep, bagi aku musik yang ada dalam Pet Strength Pack itu sangatlah cakep juga. Mulai dari intro dan outro-nya yang aku suka banget, lalu scoring dan background musiknya pun aku suka juga. Background musik atau scoring dalam Pet Strength Pack itu bagus-bagus. Setiap serpa dalam Pet Strength Pack itu punya scoring eksklusifnya masing-masing. Dan Pet Strength Pack itu penuh akan scoring, jadi hampir tidak ada adegan yang sepi. Semua adegan itu pasti kayak hampir seluruh adegan dalam Pet Strength Pack itu selalu ada musiknya, dan itu nambah mood atau ngehook ambient atau mood saya dalam menonton Pet Strength Pack ini. Lalu sebuah pilihan yang bagus menggait Sawano Hiroyuki sebagai komposer utama dalam Pet Strength Pack ya. Walau sebenarnya aku lebih suka Yuki Kajiura sebagai komposer Pet, namun lagu-lagu Yuki Kajiura itu lebih cocok di Pet Stay Night, Pet Zero, dan Karano Kyokai karena 3 anime itu lebih condong kepada supernatural, dan lagu-lagu dari Yuki Kajiura itu sangatlah supernatural banget karena stylenya itu ya emang sedikit horror dan juga neo-gotik kalau nggak salah. Jadi ya kayaknya kurang cocok untuk Pet Strength Pack yang penuh akan perang, yang dimana ya Pet Strength Pack itu memang fokus pada perang dan juga sangat menonjolkan budaya Amerika. Jadi untuk Pet Strength Pack memang lebih cocok menggait Sawano Hiroyuki. Nah hal terakhir yang paling aku suka dalam Pet Strength Pack, dimana Pet Strength Pack ini tuh adalah dasar atau anime pertama dari Pet Series yang berhasil menggabungkan secara resmi Universe Tsukihime dan juga Universe Pet Series, dimana Pet Strength Pack itu memasukkan karakter vampir ataupun karakter Dead Apostle yang merupakan ras eksklusif yang cuma ada di Tsukihime. Jadi dengan adanya Dead Apostle dalam Pet Strength Pack, bahkan ada juga Ancestor dalam Pet Strength Pack, mengartikan bahwa Universe Tsukihime itu telah resmi gabung dengan Universe Pet Series di ranah anime. Jadi bagi aku Pet Strength Pack itu adalah anime yang luar biasa bagus. Aku hampir tidak melihat sisi negatif dalam Pet Strength Pack, dan bisa dibilang Pet Strength Pack itu adalah pembuka awal tahun terbaik atau pembuka tahun 2026 terbaik dari Aniplex.
Aku sangat respect pada Aniplex, A1 Picture, dan Type Moon yang berani merilis patch rank pack di awal tahun, karena dengan adanya patch rank pack di awal tahun ini sangat bisa dibilang menambah warna dalam hidup aku yang merupakan fandom dari patch series. Aku tuh sangat suka dengan patch series, jadi ketika aku menonton patch rank pack yang merupakan patch series terbaik selama satu dekade terakhir di awal tahun itu adalah sebuah fan service, sebuah kesenangan tersendiri bagi aku. Jadi karena hampir tidak adanya sisi negatif dalam patch rank pack, yang ada bagi aku patch rank pack ini tuh penuh akan sisi positifnya. Jadi bagi aku patch rank pack itu sangat layak diberi skor 9,3 alias bagus banget. Aku sangat puas dengan patch rank pack. Aku berharap kedepannya Aniplex lebih banyak menggarap anime patch series yang kualitasnya setara dengan patch rank pack. Dan setahu aku season 2 dari patch rank pack itu udah dikonfirmasi ya. Yang walau statusnya itu aku nggak ngerti apakah statusnya itu dalam tahap awal pengerjaan ataukah masih dalam tahap wacana. Jadi aku nggak tahu, dan artinya tidak ada atau belum ada tanggal tayang untuk season 2-nya. Tapi yang jelas akan ada atau sudah jelas akan ada season 2-nya. Jadi kita tunggu aja mungkin 3 tahunan. Jadi itu dia review aku untuk patch rank pack. Nah, untuk kalian sendiri bagaimana pendapat kalian untuk patch rank pack ini? Apakah kalian suka dengan patch rank pack ataukah kalian merasa patch rank pack itu boring, bosan, ataukah busuk? Coba kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar. Nanti kita diskusi di sana seperti biasanya. Jadi sampai di sini video saya kali ini. Terima kasih semua yang sudah nonton sampai akhir dan sampai jumpa di lain video.